Shalom, saudara-saudara yang terkasih. Tuhan menyembuhkanmu. Kalimat yang memberikan peneguhan, kekuatan untuk kita. Tuhan menyembuhkanmu. Anda mendengar dalam kitab Imamat tadi, dalam bacaan pertama dalam kitab Imamat, dikatakan bahwa orang yang terkena penyakit kusta itu seperti mendapat kutukan gitu loh. Dia harus diasingkan, harus berteriak najis, najis, najis. Ya, saya tidak mau membandingkan corona ini, COVID-19 ini dengan kusta, tetapi ya gambarannya ya 11-12 gitulah. Coba kalau dulu-dulu, kalau sekarang sih mungkin karena sudah ada vaksin, sudah bisa ditangani dengan baik, dan sudah banyak juga yang sembuh. Mungkin ya masih mengerikan, tapi tidak seperti awal-awal. Coba pada waktu awal-awal itu, kok Anda antar pastor saja, antar romo aja saling curiga, saudara-saudari. Jangan-jangan kamu COVID, jangan-jangan. Jadi kami itu saling curiga. Saling curiga. Di meja makan, pernah saya nggak mau sebut parokinya, nanti tersinggung pastor parokinya. Makanya sendiri-sendiri, sampai berhari-hari, saudara-saudari. Sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Yang satu makan soto, yang satu makan bakso gitu. Oh enggak, maksudnya misah gitu loh, saudara-saudari. Nah ini kan benar-benar new normal yang membuat kita tidak normal, saudara-saudara. Nah, new normal yang tidak normal. Nah, saya nggak mengatakan bahwa orang yang terkena virus COVID-19 ini, COVID-19 ini mirip orang penyakit kusta, tapi kalau ya 11-12 tadi yang saya katakan. Nah, yang luar biasa, saudara-saudara yang terkasih, mengapa saya katakan temanya Tuhan menyembuhkanmu? Si orang kusta dalam bacaan Injil Markus tadi berani datang kepada Yesus, dan ini luar biasa. Dia keluar dari sakitnya, keluar dari ketakutannya, kecemasannya, rasa malunya, keluar dari keminderannya dan lain sebagainya, menemui Yesus. Wow, ini luar biasa. Menemui Yesus dan berkata, Tuhan, kalau engkau mau, engkau dapat menyembuhkan aku. Dan kalimat inti dari bacaan ini adalah, hati Yesus tergerak oleh belas kasih. Jika ada cinta kasih, hadirlah Tuhan. Nah, di sini. Dan tepat hari ini kita merayakan hari kasih sayang. Di mana ada kasih, di situ ada mujizat. Si orang kusta tadi, ada belas kasih Tuhan, mengalami mujizat. Ini yang mau saya katakan. Jadi bagilah kasih. Saya membawa apa nih di kantong saya ini? Ada sesuatu yang saya mau tunjukkan kepada Anda. Nah, saya mau gambaran kasih itu adalah seperti ini. Nah, bunga, saudara-saudara. Bunga. Bukan bunga bank, saudara-saudara. Bunga kasih. Nah, pertanyaannya adalah, kalau bunga digambarkan lambang kasih, ada juga coklat, bolehlah. Cuma kalau banyak makan coklat, giginya sakit. Atau ya bunga, gambaran bunga. Nah, pertanyaannya adalah, apakah mujizat itu bisa terjadi dalam hidup kita? Bisa, kalau kita membawa kasih itu, membawa cinta itu, tidak membawa kebencian, tidak membawa dendam. Saudara-saudari yang terkasih, bawa bunga-bunga cinta itu dalam kehidupan Anda, dalam kehidupan keluarga Anda. Keluarlah dari keterpurukan Anda, keterasingan Anda. Datanglah kepada Tuhan. Datanglah bagi Tuhan bagaimana doa dan mohon betul. Dan katakanlah, Tuhan, kuatkanlah aku. Tuhan, kalau engkau mau, engkau dapat menyembuhkan aku. Saudara-saudariku yang terkasih, hal ini yang mau saya katakan kepada Anda. Meskipun saya tahu zaman sekarang ini cinta itu terlalu material, saudara-saudara. Kalau bicara mengenai cinta, itu terlalu material. Ada yang bilang cinta itu cincin dan permata. Padahal cinta kan datangnya dari hati. Dari hati toh. Hati itu harta dan properti, saudara-saudara. Jadi dari hati. Padahal sebenarnya itu cinta kan datangnya dari mata. Setuju? Mata pencariannya apa? Gitu. Jadi hal-hal ini yang harus Anda pahami. Padahal cinta itu kan menyatukan dua hati. Dua hati yang saling memberikan yang terbaik. Nah, saudara-saudara yang terkasih,
Kalau ingin ada mujizat dalam keluarga Anda, kalau ingin ada sesuatu yang luar biasa dalam keluarga Anda, kalau ingin ada kesembuhan dari dalam keluarga Anda, baik itu kesembuhan secara fisik, tetapi yang terutama kesembuhan rohani, datanglah kepada Tuhan. Ini yang saya mau katakan kepada Anda. Datang kepada Tuhan dengan penuh segala kerendahan hati. Rasul Paulus dalam bacaan kedua tadi mengatakan apa kepada umat di Korintus? Rasul Paulus, biarlah hidupmu untuk memuliakan Tuhan. Jadilah pengikut Tuhan yang sejati. Seperti aku menjadi pengikut Kristus, jadilah engkau pengikutku. Itu kata Rasul Paulus dalam bacaan kedua. Dan kita semakin diteguhkan dengan sikap Yesus yang selalu tergerak oleh belas kasih. Nah, pertanyaannya adalah apakah hidupmu itu penuh dengan kebencian, penuh dengan dendam, penuh dengan sakit hati, penuh dengan kemarahan, karena pernah ditipu, kemudian menyimpan kebencian dan lain sebagainya. Let it be. Let it be. Let it be. Let it be, saudara. Biarlah berlalu. Saya mau mengatakan ini kepada Anda, ini hal yang sangat penting. Kalau Anda terus memendam kebencian, hidup Anda itu seperti membawa beban berat. Anda bisa melihat segala sesuatunya indah. Segala sesuatunya itu menjadi menyegarkan, menyehatkan, menyembuhkan. Kata kuncinya adalah ada keterbukaan hati terhadap kasih Tuhan. Dan biarlah kasih itu menguasai diri Anda. Dan selalu tergerak hati oleh belas kasih. Saudara-saudariku yang terkasih, saya mengulang-ulang kalimat ini bukan untuk meninabobokan Anda. Tidak. Saya tidak berteori dengan Anda. Ini benar-benar yang dikatakan oleh kitab suci menjadi rahasia iman kita adalah di mana ada kasih, di situ Tuhan hadir, di situ terjadi mujizat. Saudara-saudari, mungkin secara fisik kita masih sakit. Mungkin masih jengkel, marah karena sakit kita. Tetapi pada saat diri Anda dikuasai oleh kasih, hati Anda dikuasai oleh kasih. Yang saya mau katakan pada saat hati Anda dikuasai oleh kasih, ingat, hati Anda dikuasai oleh kasih. Dan kalau hati Anda dikuasai oleh kasih, dan hati Anda selalu tergerak oleh belas kasih itu, kebencian akan lenyap, saudara-saudari. Berbahagialah orang yang memiliki cinta. Berbahagialah orang yang memiliki kasih. Karena pada saat Anda memiliki cinta dan kasih itu, Anda bisa mengampuni orang lain, saudara-saudari. Inilah kenyataannya. Mungkin hati kita sakit, mungkin mata kita menangis. Romo, saya tidak bisa. Suami saya tidak setia. Saya jengkel, anak saya menyakiti saya. Begini. Mungkin. Tetapi pada saat kasih itu menguasai dirimu dan Anda terbuka dan mengatakan, Tuhan kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Tuhan kalau engkau mau, engkau dapat menyembuhkan aku. Anda sembuh, saudara-saudari. Saudara-saudariku yang terkena penyakit kanker, saudara-saudariku yang punya penyakit berat, saat ini juga saya mau mengajak Anda, ampuni orang-orang yang menyakiti Anda. Ampuni. Ampuni mereka. Bagi mereka yang merasa menyakiti orang, katakan dalam dirimu, engkau pun diampuni. Kita semua diterima di dalam Tuhan. Tuhan, ampunilah segala dosaku. Tuhan mengampuni segala dosa Anda, saudara-saudariku. Tuhan mengampuninya. Tuhan, kalau engkau mau, engkau dapat menyembuhkan aku. Tuhan pasti mau, tetapi kata kuncinya cuma satu. Hati yang terbuka terhadap rahmat kasih Allah. Hati yang terbuka. Hatiku kuserahkan kepadamu. Hatiku kuserahkan kepadamu. Saudara-saudariku yang terkasih, inilah rahasia kekuatan kita pengikut Kristus. Inilah rahasia kekuatan kita. Inilah yang tidak dimiliki setan sang raja kegelapan. Cinta yang tulus yang ada dalam diri kita. Tumbuh kembangkan, saudara-saudariku.
Makanya saya suka lagunya, itu lagu pop itu sebenarnya. Cinta yang tulus di dalam hatiku telah bersemi karenamu. Hati yang suram kini tiada lagi. Cintaku tulus hanya untukmu. Semua yang ada padamu, oh, membuat diriku semakin berdaya. Cintaku untukmu, kasihku untukmu, oh Yesus, Engkaulah Tuhanku. Lagunya saya baptis, saudara-saudari. Nah, ini yang mau saya katakan kepada cinta yang tulus dalam hatiku, terus berkembang, terus bertumbuh. Dan lakukan itu, just do it, saudara-saudari. Ini rahasia, lakukan itu, terutama hari kasih sayang ini, lakukan itu. Hello, yang masih membenci, masih jengkel, marah, damai, 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 saudara-saudari yang terkasih. Hello, suami istri saling berdamai. Ada mujizat dalam keluarga Anda. Percaya dengan saya. Anak, hormati orang tuamu. Telepon, mama, papa, I love you so much. Wo ini. Ini serius, saudara-saudari. Kalau orang di Kalimantan, hamin hanyo. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, saya ajak Anda keluar dari diri Anda. Seperti orang kusta tadi, keluar dari diri Anda. Keluar. Jangan terkungkung dalam kebencian, dendam, itu menambah penyakit. Kalau imun Anda mau kuat. Kalau imun Anda mau kuat, ampuni saudaramu. Dan merasa juga diampuni. Kalau imun Anda mau kuat, kalau Anda mau sehat, Anda mau sembuh dari penyakit Anda, jangan ada ketakutan. Mati hidup di tangan Tuhan. So what gitu loh, kalau kita pun harus mati gitu loh. Emang gue pikirin, karena aku punya Tuhan. Ini yang mau saya katakan kepada Anda. Problem-problemmu bisa terpecahkan. Masalah-masalahmu, penyakitmu bisa disembuhkan. Tuhan menyembuhkanmu. Kuncinya satu. Ampuni kesalahan orang lain, dan juga merasa diri diampuni. Jangan membenci, ikhlaskan hidup Anda. Masa lalu sudah berlalu. Masa lalu sudah berlalu. Ini kuncinya, ini rahasianya, saudara-saudariku yang terkasih. Just do it, lakukan saja. Kalau Anda melakukan ini, dan hati Anda tergerak oleh belas kasih. Setiap melihat orang susah, biarlah hatimu tergerak, dan jangan tahan-tahan hatimu yang tergerak oleh belas kasih. Karena kita pengikut Yesus. Yesus yang selalu tergerak oleh belas kasih. Yesus yang selalu misericordia super turbam. Hatiku tergerak oleh belas kasih kepada orang banyak. Kalau itu ada dalam diri Anda, ada dalam diri saya, mujizat terus terjadi dalam hidup Anda. Anda tidak mencari mujizat, tetapi Anda menjadi mujizat bagi sesama Anda. Anda tidak mencari-cari mujizat, tetapi mujizat selalu hadir dalam hidupmu, dalam keluargamu. Saudara-saudariku yang terkasih, bawalah hati penuh cinta, saudara-saudari. Secara khusus, saya katakan sekali lagi, ini hari kasih sayang, tunjukkanlah kasih sayangmu. Beri senyuman terbaikmu kepada orang-orang yang Anda sayangi dan menyayangi Anda. Maka saat ini juga mujizat terjadi dalam hidup keluargamu. Tuhan memberkati Anda.